Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para sahabat sekalian, berjumpa kembali dalam program Cara Kilat Belajar Tajwid. Alhamdulillah, pagi ini atau hari ini kita sudah sampai pada episode yang ke-16, yaitu materi tentang Jawajul Wajhain. Ya, Jawajul Wajhain, di mana ini terdiri dari dua kata, yaitu jawazun yang artinya boleh, kemudian al-wajhain yang artinya dua wajah bacaan. Jadi ini artinya hukum ra', ya, masih seputar hukum ra' yang nanti memiliki hukum jawajul wajhain, di mana ra'-nya itu bisa dibaca dua wajah, yaitu boleh dibaca tipis tarqiq ataupun boleh dibaca tebal, yaitu tafhim. Jadi maksudnya jawajul wajhain ini adalah hukum ra' yang bisa dibaca dua-duanya, boleh dibaca dua-duanya, boleh dibaca tipis tarqiq ataupun boleh dibaca tafkhim. Adapun ketentuan-ketentuan ra' mana yang bisa dibaca jawajul wajhain, yang pertama, apabila ada ra' sukun didahului huruf berharokat kasrah dan setelahnya ada huruf isti'la yang berharokat kasrah. Jadi saya ulang, apabila ada ra' sukun didahului huruf yang berharokat kasrah dan setelahnya ada huruf isti'la yang 7 itu yang berharokat kasrah. Contohnya pada lafadz ini firqin, ya, jadi boleh dibaca ra'-nya boleh dibaca tipis firqin ataupun dibaca tebal firqin, 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 ya, atau firqin, firqin, ini tipis tarqiq ataupun dibaca tebal firqin, firqin. Nah, jadi apabila ada ra' sukun yang didahului huruf berharokat kasrah dan setelah huruf ra' ini, ra' sukun ini, ada huruf tebal yang berharokat kasrah. Ini ketentuan yang pertama. Para sahabat sekalian, ketentuan yang kedua, apabila ada ra' sukun karena waqaf, berarti bukan ra' sukun asli, didahului huruf isti'la yang berharokat sukun dan sebelumnya ada huruf yang berharokat kasrah. Saya ulang, ada ra' sukun karena waqaf didahului huruf isti'la yang berharokat sukun dan sebelumnya ada huruf yang berharokat kasrah. Ada dua contoh di sini. Yang pertama, ainal qitr, ainal qitr. Jadi ainal qitr ini boleh dibaca tipis ra'-nya ataupun boleh dibaca tebal, di mana di sini qitr ini ra' berharokat sukun karena waqaf, ya, ra'-nya karena di sini hidup, kalau diwaqafkan menjadi ra' sukun. Ada huruf isti'la, mana huruf isti'lanya? Ta, ini ta berharokat sukun, sebelumnya ada huruf yang berharokat kasrah, maka ainal qitr boleh dibaca tebal ainal qitar, ya.
boleh dibaca tipis. Kemudian contoh yang kedua, mim Misr. Mim Misr. Ataupun yang dibaca tipis, mim Misa. Mim Misa. Ya. Nah, ini untuk kaidah atau ketentuan yang kedua. Kemudian untuk ketentuan yang ketiga, ada 3 ketentuan di mana ro ini bisa dibaca tipis ataupun bisa dibaca tebal. Selain ketentuan yang pertama kemarin, yang khusus ketentuan mana ro yang harus dibaca tarqiq, mana ro yang harus dibaca tafkhim. Nah, kemudian yang ketiga ini ro sukun karena waqaf, ya, ro sukun karena waqaf, setelahnya ada huruf ya yang dibuang, ya. Yang sebenarnya di dalam contoh ini harusnya itu ada huruf ya di belakangnya. Tapi karena ya ini harus dibuang, maka ro yang ada di situ boleh dibaca tipis ataupun boleh dibaca tebal. Contohnya ini, idza yasr. Nah, ini sebenarnya kan idza yasri. Ya, karena di dalam ketentuan Al-Qur'an itu kan menggunakan bahasa sastra yang sangat-sangat tinggi, sehingga biasanya akhirannya itu harus mengikuti ketentuan dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir, ya. Ini sebenarnya adalah idza yasri, ada ya yang dibuang. Nah, ketika ada ketentuan ya yang harus dibuang, maka di sini cara membacanya boleh dibaca tebal. Idza yasr. Idza yasr. Idza yasr. Idza yasr. Nah, ini hampir tidak ada perbedaan yang sangat menonjol antara ro tipis dan ro tebal yang ada di dalam contoh ini. Idza yasr. Idza yasr. Nah, ini. Kemudian contoh ro sukun karena waqaf yang setelahnya ada huruf ya yang terbuang, itu adalah pada kata atau pada kalimat ini, wa nuzur. Wa nuzur. Ini harusnya wa nuzuri, ya, karena ada ya yang terbuang, maka cara membacanya boleh dibaca tebal, wa nuzur atau wa nuzur. Wa nuzur. Wa nuzur. Ya. Wa nuzur. Wa nuzur. Nah, ini ketentuan ra jawazul wajhain, yaitu hukum ra yang boleh dibaca ra tipis ataupun ra yang dibaca tebal, ya. Jadi ada 3 ketentuan ini para sahabat sekalian. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya dengan baik. Kita akan melihat contoh-contohnya pada kalimat atau penggalan ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Ada 5 contoh di sini, akan kita baca satu persatu, di mana contoh-contoh ini mencerminkan bacaan ra jawazul wajhain. Contoh yang pertama, fakana kullu firqin kattawdil azim. Fakana kullu firqin
kattaudil azim. Ya, yang pertama saya baca tipis, kemudian yang kedua tadi dibaca tebal. Fir tipis, firqin, kalau tebal firqin kattaudil azim. فكان كل فرق كالطود العظيم. Ya, itu boleh dibaca tebal ataupun boleh dibaca tipis. Sekarang kita lihat pada kalimat contoh yang kedua. وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ. Ini tebal, qitr. وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ. Qitr. Nah, ini dibaca tipis. وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ. Tebal, qitr. Yang tipis, wa asalna lahu 'ainal qitr. Kemudian contoh yang ketiga. Wa qala alladhi ishtarahu min Misr. Misr. وقال الذي اشتراه من مصر وقال الذي اشتراه من مصر. Ini tebal. وقال الذي اشتراه من مصر. Ya. Ini yang dibaca tipis. Memang agak sedikit sekali perbedaannya dari membacanya ini. Kemudian kita lihat contoh yang keempat. وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ. Ya, tebal. وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ. وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ. Tebal. وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ. Tipis. Ya, ini contoh yang keempat. Kita lihat contoh yang terakhir, yaitu bacaan ra yang dibaca, yang boleh dibaca tebal atau tipis karena ada ya yang terbuang. Ya. Kalau contoh yang pertama ini, ya ada ra karena sukun, sebelumnya ada huruf berharokat kasrah dan setelahnya ada huruf tebal yang berharokat kasrah. Kemudian yang ini adalah ra sukun karena waqaf, yang sebelumnya ada huruf isti'la yang berharokat sukun dan sebelumnya ada huruf yang berharokat kasrah. Kemudian yang berikutnya ada ra karena waqaf, ada huruf isti'la tebal berharokat sukun dan sebelumnya ada huruf berharokat kasrah. Kalau contoh yang keempat ini adalah ra yang boleh dibaca dua wajah karena ada ya yang terbuang, dan contoh yang terakhir di sini yang kelima adalah ra yang boleh dibaca dua wajah karena ada huruf ya yang terbuang. Jadi boleh dibaca tebal atau boleh dibaca tipis, tidak masalah. فذوقوا عذابي ونذر. فذوقوا عذابي ونذر. Tebal. فذوقوا عذابي ونذر.
fadzuqu adabi wa nudhur. Nah, ini tipis. Tebal. Fadzuqu adabi wa nudhur. Nah, ini tipis. Fadzuqu adabi wa nudhur. Nah, ini dibaca tebal. Baik para sahabat sekalian, kita sudah membaca 5 contoh bacaan ra' dua wajah. Saya akan ulang dari yang pertama. Fakana kullu firqin kattawdil azim. Tebal. Fakana kullu firqin kattawdil azim. Firqinya dibaca tipis. وأسلنا له عين القطر. تبال. وأسلنا له عين القطر. Ya, dibaca tipis. وقال الذي اشتراه من مصر. تبال. وقال الذي اشتراه من مصر. Nah, dibaca tipis. والليل إذا يسر. Dibaca tebal. والليل إذا يسر. Dibaca tipis. فذوقوا عذابي ونذر. Dibaca tebal. فذوقوا عذابي ونذر. Dibaca tipis. Alhamdulillah para sahabat sekalian, kita sudah belajar mengenai hukum ra' yang dibaca dua wajah, atau boleh dibaca tipis ataupun boleh dibaca tebal. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat yang besar untuk kita semua ketika kita membaca Al-Quranul Karim, sehingga dari hari ke hari bacaan Al-Quran kita semakin baik dan semakin baik. Syukron katsiran ila liqa. Alhamdulillah, bila ini dirasa memberikan manfaat besar, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share kepada teman, tetangga, sahabat, keluarga, handai taulan. Mudah-mudahan kita semua bisa bersama-sama untuk belajar membaca Al-Quran dengan baik, sesuai dengan ketentuan tajwid yang benar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.